What's up guys? Welcome back. Hello. Ya, it's your boy Digzo, Digocek. Ya kan? Dan menurut gue industri film tuh gak keras. Lu nya yang lemah. Wow. Oke, welcome back to sebuah program baru ya. Program ya bisa bilang baru ya. Berjudul Love Tale. Kalau kalian lihat judulnya namanya Love Tale ya. Jadi ini di sini gue ceritain dikit ya tentang program ini ya. Ya ini tuh kayak isinya gue ngobrol sama bintang tamu lah, ngobrol apapun yang pengen gue obrolin perihal bintang tamu tersebut. Jadi misalnya dia seorang apa atau apa yang pengen gue obrolin sama dia gitu. Dan gue tuh daripada mikir bintang tamu siapa jauh-jauh, mending gue cari yang terdekat dulu aja gitu. So sama gue sekarang ada Paul, anjay. Itu ada sound effect kayak talk show gitu ya. Iya. Gimana Paul? Kenapa? Ya, baik. Ya, gimana? Ya, gue backstory dikit ya. Gue sambil tadi ke mention kan, gue ngomongin tentang industri film tadi kan kesebut kan. Gue sama Paul ini kuliah, kita teman kuliah ya. Gue kenal sama Paul ini kita udah lama ya, udah dari semester pertama ya. Bisa dibilang nih Paul ini kayak teman deket di kuliah pertama gue. Kayak maksudnya yang langsung klop terus ternyata cocok, ngobrolan nyambung. Ininya nyambung segala macam tuh lu pertama kali. Ya maksudnya teman-teman, gue pertama kali kenal orang banyak di kampus, ya kan. Kayak kenal dari ospek, kelompok ospek. Kan gue sama teman gue kayak dari Cibubur sini kan juga ada yang ke UMN. Tapi yang kayak baru kenal di kuliah terus dekat tuh lu pertama kali. Dan kita di jurusan yang sama, kita kan jurusan film ya, kuliah film. Ini gue pengen nanya-nanya tentang itu sebenarnya, tentang lu dan kenapa lu bisa suka industri film, suka seni film, suka syuting gitu loh. Kayak lu memilih jalan ini gitu loh. Maksudnya ini kan ya bukan jalan yang maksudnya bukan yang umum hampir semua orang gitu loh. Ini kan lumayan niche kan bisa dibilang kan. Jurusan ini terus career path yang kayak gini kan. Jadi gue mau nanya kayak kenapa lu suka gitu? Mulai kapan lu sukanya itu? Mulai suka kayak nonton film kah? Dari kecil kah apa gimana? Oke. Jadi gue suka bikin cerita dari dulu. Oke. Dari kecil. Gue anak tunggal yang orang tuanya juga termasuk sibuk, selalu kerja. Jadi gue selalu ditinggal sendiri di rumah. Oh, oke. Nah, tapi dengan biar gue tidak sendirian, gue dikasih TV dengan apa namanya dulu channel satelit gitu loh. TV kabel ya? TV kabel. Jadi tidak nggak nontonnya nggak channel Indonesia doang, channel luar. Dan gue juga dikasih mainan-mainan karena gue dulu suka beli mainan. Oke. Nah, jadi gue tuh kalau misalnya main sama mainan tuh gue suka bikin skenario gitu loh. Misalnya gue nonton nih, let's say gue di satu hari nonton Power Ranger. Episodenya kan kayak gini. Nah, gue mau coba bikin kayak kali ini Power Ranger-nya begini. Gimana kalau Power Ranger begini? Lu kayak mengorkestrakan mainan-mainan itu lu sendiri gitu, yang ceritain di kepala lu sendiri gitu. Misalnya kayak tadinya yang Power Ranger putih nih yang kalah di filmnya. Iya. Nah, kalau gitu di waktu gue mainin gimana kalau tiba-tiba sebelum Power Ranger putih kalah tuh yang merah tuh mencoba buat nyelamatin yang putih. Jadi lu bikin remix cerita sendiri gitu kan? Iya, dari yang udah ada, dari episode-episode yang ada. Oke. Terus kayak gue suka random aja karena mainan gue kan nggak lengkap ya, jadi kayak kadang suka tiba-tiba ada Pokemon yang masuk di cerita Power Ranger tersebut. Jadi lu Power Ranger tiba-tiba ada Pokemon, ada Pikachu gitu. Iya, ya dari situ sih intinya gue jadi suka bikin cerita, suka nonton juga akhirnya kan, karena kan gue pengen kayak, pernah sempet waktu masih kecil cerita gue lama-lama gini-gini doang deh, kayak cuman kalah terus menang, jadi gue cari sambil nonton klise ya banyakin nonton kartun dan nonton di TV gitu. Dari situ sih mulainya. Berarti emang dari kecil pun lu udah kayak ini buat ngarang, buat berimajinasi gitu ya? Iya. Dari kayak bahkan mainan-mainan. Gue juga kayak gitu dulu, maksudnya kayak. Tapi gue yang kayak bikin mainan terus kayak sama siapa, terus kayak sama saudara-saudara gue biasanya kayak bikin, kayak kadang saudara gue nih jadi
sutradaranya kayak ntar lu ini jadi jahatnya terus kayak bener-bener play out gitu kayak anak kecil ini kayak gitu sih. Iya, gue tidak punya privilege itu tapi. Oke. Ya, tapi ya kurang lebih sebenarnya sama kan, kayak lu dari kecil pun udah sadar tidak sadar, mungkin waktu kecil lu nggak sadar kan kayak, tapi udah dijejelin ya bibit-bibit untuk jadi storyteller gitu kan. Iya. Iya, terus barulah akhirnya tumbuh besar, lu mulai menemukan kayak gue pengen berkarir nih di sini gitu. Di masa SMA apa kuliah apa gimana? Jadi setelah gue sudah jadi lebih besar, masuk ke bangku SMP gitu kan, gue sempat lihat kayak orang-orang bikin tugas-tugas video gitu. Oke. Ya. Okay. Terus kayak ya gue pengen coba dari situ. Okay. Cuman ya jadinya lah tugas-tugas video yang biasa-biasa aja. Yeah. Masuk ke SMA, gue pengen, gue diajak teman gue bikin film yuk buat iseng-isengan waktu libur kenaikan kelas. Film apa? Ini ceritanya kayak gini-gini, seru-seru bla 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 bla. Bener-bener kayak budgetnya lu pokoknya iseng-iseng aja gitu ya? Iseng-iseng aja kayak pakai kamera siapa gitu kan, terus kayak yaudah bikin lah tuh film-filmnya. Jadi lu punya teman-teman lu punya sekali yang emang senang bikin gituan ya? Maksudnya kayak jadi lu nggak sendiri gitu loh sukanya? Jadi ternyata waktu gue diajak itu udah ada tim yang kayak mau asik-asikan bareng gitu loh. Nah, gue nggak punya privilege itu tuh. Gue dari SMA gitu kayak ya remaja menuju besar tuh gue di circle gue tuh nggak ada yang suka seni gitu, maksudnya entah mau bikin film kayak gitu, bikin video-video lucu-lucuan gitu. Kayak rata-rata ya udah biasa-biasa aja gitu. Maksudnya nggak ada yang bisa kayak bikin ini yuk. Padahal kan era-era itu kan bikin video-video itu kan era-era zaman-zamannya YouTuber naik ini kan, macam si Charlie, Obong Hafsah. Jadi kayak orang-orang pada wah, terdorong tuh kayak bisa nih berkarir bikin jadi video nih, videografi, sinematografi, whatever it is yang lagi tuh rame. Gue nggak ada temannya, nggak ada circle lah sayangnya. Jadi kayak nggak bisa kayak lu sih. Iya. Barulah abis itu berarti tadi sampai mana cerita lu? Oke, jadi setelah jadilah filmnya ini kurang bagus menurut gua. Karena mungkin kenapa kurang bagus karena kan gue tidak apa-apa merelakan karena gue di situ cuman bantuin. Gue jadi aktor di situ. Oh, jadi aktornya. Jadi aktornya bukan yang bukan di balik layar, bukan. Bukan. Okay. Terus kayak gue bilang ke teman gue yang jadi sutradaranya di situ kayak mau nggak bikin lagi tapi versi lebih kerennya. Nah kebetulan tuh di situ gue sempat ada pelajaran seni tuh. Gue ambil di sekolah gue. Oke. Di sekolah gue terus ada belajar teater. Nah dari situlah abis itu gue kayak ya udah gue yang bantu nulis. Gue juga bantuin deh pokoknya kita buat lebih proper buat film YouTube gitu. Gue bilang gitu. YouTube bilangnya ya. Film yang buat di YouTube gitu kan. Anjir. Oke. Ya udah jadi gue di situ baru gue niatin buat belajar. Oh, berarti titik apa ya salah satu triggering lu untuk kayak wah, gue udah ngejalanin ini terus ternyata suka dari situ ya? Yes, kalau misalnya dari membuat karya film gitu, membuat karya video, moving image gitu. Dari situ? Dari situ. Dari keinginan gue kayak seru bikin film kemarin. Gue pengen deh kalau gue yang bikin gimana. Dengan yang proper, dengan yang kayak lu lihat di film-film kayak bisa gak ya kayak gini gue gitu. Pengen kayak gini ya gitu. Iya, nah dari situlah habis itu. Jadi tuh menurut gue waktu SMA itu menjadi, gue bangga lah sama film itu. Iya, harus bangga sih sama karya sendiri bro. Apalagi maksudnya itu walaupun ya pasti secara budget dan ini lu belum punya ilmunya dari dulu ya waktu itu ya. Belum. Maksudnya masih anak muda aja pengen bikin gitu. Tapi itu yang ngebuat lu masuk untuk suka gitu. Jadi itu berjasa banget film buatan lu dulu. Berjasa buat lu sampai sekarang gitu, ngerti gak sih? Iya sih, itu sebagai akar sih bisa dibilang. Iya, bisa dari situ lah lu bisa kayak sekarang gitu. Kayak kalau teman-teman lu nggak mau bikin itu, lu mungkin nggak di sini sekarang, nggak kuliah ini, nggak berkarir di sini kan? Psikologi gue kayaknya. Kenapa psikolog? Ya boleh juga. Pengennya kan dari awalnya pengennya psikologi, karena gue nggak kepikiran mau masuk film tadinya. Tadinya psikologi. Tadi mau psikologi gue. Tadi psikologi. Tadi mau psikologi. Oh iya.
Lu ada pilihan gitu ya sebelum masuk film ya? Gue tuh dulu tuh gue banyak gitu loh waktu SMA mau kuliah tuh kan kayak bingung gitu ya mau. Dulu gue belum langsung pengen film. Dulu gue tuh banyak banget karena gue dulu nonton Iron Man kan. Lihat Iron Man tahun 2008 tuh kayak wah keren banget dong anjing. Maksudnya itu lu liat teknik, wah gue pengen jadi IT, gue pengen jadi teknik gitu loh, pokoknya pengen jadi Iron Man gue. Pokoknya pengen bikin alat gitu. Terus gue sama fisika gue bego banget kan. Ini gimana mau jadi Tony Stark aja kayak. Kalor aja nggak bisa gue. Gak bisa. gue aja cuma tahu E equals MC square deh. Itu kayak itu bukan apa tuh gravitasi? Bukan ya? Itu. Ayo lu sebut apa? Oh, Itu teori Albert Einstein kan? iya teori Einstein itu sih. Tapi itu kita itu aja nggak dipakai di pelajaran fisika kita loh. Ada ya. Kita tuh belajar kalor. Oh iya. Katrol. Hukum Newton. Iya. Gak ada IMC square itu, gak ada itu. Bener. Ya udah gue bingung gitu. Lalu gue mungkin mirip kayak lu lah, kita dari sekolah. Kalau gue dari sekolah tuh emang ada tugas, emang disuruh bikin film. Kelas 11 tuh, kelas 2 SMA tuh gue ingat. Jadi setiap kelas ini Jackson juga dapat tuh. Kayak gue satu sama Jackson ya. Jadi kayak setiap kelas harus bikin film. Durasi bebas, pokoknya bebas mau bikin film apa aja. Nah itu kayak kita anggapnya karena kelas gue tuh kan lumayan kayak kita satu kelas kayak lumayan main bareng lah, lumayan kayak asik lah gitu. Jadi kayak kita seru-seruan aja, bikin aja lah. Ya kita ngumpul kayak ngasal aja bikin ceritanya, kita bikin ceritanya komedi-komedi gitu karena ya buat komedinya tuh juga komedi-komedi. Jadi komedi-komedi itu komedi internal antara anak-anak sekolah gitu loh, ngerti gak sih? Kayak lu ngeliat satu anak ini sering lucu nih di lingkungan sekolah. Kita masukin dia jadi punchline-nya di film gitu. Jadi biar kayak orang yang nonton, anjing sih ini nih, anjing kocak banget dia di film itu kayak gitu loh. Jadi bukan yang kayak komedinya di craft yang gimana pakai di setup punchline yang rapi gitu, enggak. Tapi seru banget. Itu yang pertama kali gue cinta lah dengan produksi film itu, kayaknya anjir gue di lingkungan itu waktu syutingnya tuh walaupun ngasal ya. Kayak yaudah ngetek yang mau ngasal gimana, cuman kayak ngumpulnya tuh seru banget. Terus kita bercanda-bercanda, ntar gue gini, ntar lu masuk gini ya. Oke. Wah ketawa, seru banget. Itulah yang bikin gue, kayaknya gue pengen sih bikin kayak gini. Gitu. Dan gue kalau ditarik mundur, gue tuh udah lumayan kenal kayak gitu-gitu, kayak lumayan kenal seni. Tapi gue juga gak nyadar waktu kecil. Gue waktu kecil seneng banget gambar. Oh iya. Gue seneng banget gambar. Mana trofinya? Pialanya. Oh iya pialanya deh nih. Di ruangan sebelah. Ya kan lu lihat sendiri kan. Gue tuh pernah waktu gue kecil kan gue sering main ke rumah eyang gue ya, kakek nenek gue ya. Gue tuh suka ngabisin HVS mereka buat gue gambar-gambar doang. Gue gambar-gambar doang, habis itu gue tempel-tempel di tembok kayak bikin pameran seni gitu. Pakai lakba, selesai latif terus kayak gue tuh lihat gitu. Waktu masih kecil, jadi kayak emang seneng seni dari kecil. Seneng, terus naik SD mau SMP dibeliin kamera pocket, tau kan, Sony Cybershot gitu. Terus gue jepret emang seneng kayak ngambil gambar. Terus kayaknya baru di triggernya lah yang udah ketanam dari kecil itu, ketriggernya waktu SMA itu. Akhirnya ya udah gue memutuskan, gue bilang sama orang tua gue lah, kayak pengen nih. Untungnya sih waktu itu orang tua gue lumayan bebasin, kayak udah pilih mau kuliah apa tapi ya tanggung jawabin gitu. Jadi gue gak bisa puter balik, kalau misalnya gue masuk gak suka udah bodo amat kayaknya deh, mungkin gue gak dibayarin kuliah apa gimana. Nah kalau lu waktu mau masuk kuliah gimana orang tua lu gitu? Secara mungkin buat generasi orang tua kita ya, kayaknya itu kan bukan mata kuliah jurusan yang umum gitu loh. Mungkin kalau lu pengen akuntan, pengen hukum, pengen apa, dokteran gitu kan pasti wah iya ayo support gitu. Lu ngomong sama orang tua lu pengen masuk film gimana mereka? Puji Tuhannya orang tua gue nge-support gue. Support juga ya? Gue diberikan orang tua yang nge-support gue, langsung menerima gue. Tapi ya tetap aja ada pertanyaan dong. Pasti gue juga ditanya ini. Tetapi gue tidak gampang lah, tidak sulit untuk meyakinkan mereka. Oh oke. Karena mungkin mereka emang ngelihat kalau misalnya gue sangat passionate di sini. Ditambah juga kan mereka kenal gue kalau misalnya gue tidak menyukai sesuatu, kalau misalnya dipaksa malah gagal gue. Jadi maksain gitu ya kan? Kayak contohnya gue kan dari dulu kan orang tua gue tuh memaksakan gue buat bisa belajar Mandarin. Oke, random juga ya? Karena mereka anggap itu jadi bahasa internasional kedua dulu kan. Oke, iya sempat ada omongan kayak gitu. Dan gue bener-bener gak bisa buat belajar Mandarin
Ditambah lu nggak suka juga dalam hati. Karena nggak suka juga, karena gue tidak suka dengan, nggak tahu sih karena ribet kelihatannya. Suka dengan Karena kan gue nggak suka gambar, beda nih. Oh. Gue nggak suka gambar. Terus gue ngeliat gitu ya. ngeliat pinyin itu kan kayak ngegambar. Gue Hanse. Oh salah. Hanse kan? Pinyin kan? Pinyin itu tulisannya kan? Iya dong. Pokoknya Gimana sih intinya guratannya Iya, itu yang- seakan-akan kayak gambar. Dan kalau gue lihat di film-film gitu, kalau film-film Oh, dari China gitu, mereka pakai ngelukis gitu, kuas pakai gitu. iya kuas. Makin nggak suka gue. Lo nggak suka gambar ya? Gue nggak suka gambar. Oke. Dan gue gagal total. Gue dikasih keles mental, gue gagal. Udah dicoba dilesin lo? Dicoba dilesin gue. Datang gue 3 kali seminggu belajar Mandarin. Gue bukunya dulu gue waktu SMP gue disuruh belajar Mandarin, buku gue masih buku kayak buat anak TK gitu loh. Iya. Dan gue nggak bisa. Bahkan lu udah gede tapi kasih pelajaran buat anak TK nih, udah nih gampang lo anak TK lu. Iya, gue nggak bisa. Pasti nggak bisa gitu. Iya, mungkin dari situ orang tua gue kayak oh kalau mungkin untuk anak ini harus yang dia passionate, dia bakal bisa. Cuman ya dia suruh janjiin dia jangan bercanda kalau kuliah. Tetap kalau misalnya kuliah 4 tahun, maksudnya 4 tahun aja. Oh, maksudnya bukan Jangan nambah-nambahin, jangan lama-lama lah. Berarti bertanggung jawab lah. Bertanggung jawab gitu sih. Ya sama sih kayak gue juga, maksudnya akhirnya bertanggung jawab gitu karena yang lucu sih kayak sebenarnya nggak ada penolakan sih dari keluarga lah gitu kan. Gue juga ngomong sama yang gue, cerita sama yang gue gitu kayak pasti ditanya kayak itu maksudnya jadi apa, pasti pertanyaannya gitu kan, jadi apa ntar gitu. Taunya kan sutradara, penulis, produser, kok kameramen langsung udah gitu doang. Kalau orang-orang dulu kayak taunya tentang perfilman tuh gitu kan. Gue jujur juga dulu waktu itu belum tahu mau jadi apa. Maksudnya mau dalemin bidang apa gitu. Ya akhirnya waktu kuliah pun akhirnya menyukai kamera kan. Gue selama kuliah kan lu tahu sendiri gue megang divisi kamera terus kan. Iya. Sinematografernya jadi sinematografer. Nah, kalau lu berarti dari awal Paul ini kan setiap sama gue selalu jadi sutradara kan. Menulis sama nyutradarain kan. Berarti emang dari kecil lu bukan dari kecil, dari mau masuk film tuh udah pengen jadi sutradara gitu. Pengennya penulis malah. Pengennya penulis karena gue suka bikin, dari dulu gue suka bikin skenario dan segala macam. Waktu SMA pun teater gue sukanya ngenulis gitu. Gue suka bikin alur cerita. Jadi gue masuk kuliah gue berpikiran gue pengen jadi penulis. Oke. Karena juga dari kecil lu jadi emang sudah storyteller ya, maksudnya tadi lu ceritain lu main sama mainan tuh kayak gitu-gitu. Ditambah lagi ya gue suka dengerin orang cerita. Dan gue juga suka bercerita. Oke. Gue suka sharing ke orang-orang, suka cerita. Suka story in general gitu. Dan kalau misalnya kayak denger, kayak gue paling suka tuh kayak gue duduk misalnya lagi kumpul keluarga misalnya, gue dengerin tuh mereka ngecerita. Lu malah enjoy tuh dengerin. Gue enjoy. Oke. Si ngerti juga tuh masalahnya kan. Cuman gue enjoy ceritanya. Oke. Iya. Karena lagi ngegibah gosip keluarga guys itu. Tapi lu seneng dengerin ya kan? Seneng denger kayak reaksi orang kayak gue tuh gini, kayak gini. Lu seneng kayak gitunya kan? Energi itu kan. Iya. Betul, sama sih sama gue. Dari situ sih gue jadi pengen penulis, cuman ya kayaknya berkata lain di saat udah masuk kuliah. Oke, jadi kayak maksudnya kan waktu kuliah kan kita bikin kelompok gitu kan, kayak siapa ambil role apa gitu kan. Dan lu dapatnya waktu itu sutradara kan. Sekalian nulis juga ya? Sutradara doang. Sebenarnya kayak karena ini sih waktu itu kan kita bikin kelompok ya. Iya. Satu teman gue tuh pengen jadi penulis, terus gue ngalah aja. Harus ambilnya sutradara. Iya, gue ambil sutradara karena kan gue pengen tadi tuh pengen macam kayak Raditya Dika, dimana gue bisa nulis, terus gue bisa ngejutradarain juga. Tapi lebih ke penulisannya dulu. Jadi tadinya waktu awal-awal pengen jadi kayak kodir gitu. Nomor duanya keinginannya. Jadi makanya gue tidak masalah dengan jadi sutradara. Tapi makin ke belakang gue makin nyaman jadi makin nyaman lu sekarang. Makin nyaman di penyutradaraan ya udah. Iya, kadang kan kita misalnya gitu ya, waktu kita kuliah awal kan kita, ini buat cerita juga ya buat teman-teman yang mau kuliah film atau lagi kuliah film ya. Kita tuh kan kayak awal tuh pengen jadi apa gitu kan. Tapi pasti seiring berjalannya kuliah, mata kuliah ini, ketemu teman ini, ngobrol sama dosen ini, mungkin lu coba ambil freelance apa, lu akan menemukan kayak mungkin lu bakal menemukan nyaman di tempat lain gitu loh. Yang jadi kayak harus nyoba-nyoba aja gitu kan. Iya, karena nggak semua kalian ini nggak semua orang bisa jadi sutradara.
Iya, gue inget ini cerita lucu ya. Oh, waktu kan gue sekelas sama Paul semester 1 ya. Pada tanya mau jadi apa, mau jadi apa? Ada yang mau jadi sutradara? Guru. Wah, naik semua tangan. Iya, jadi kayak setengah kelas tuh mau jadi sutradara waktu Iya. gua di kelas waktu ditanya gitu mau jadi apa, mau jadi penulis, cuman 2 orang. 2 sampai 3 orang cuman gua sama teman gua. Iya, benar. Ada yang mau apa? Yang dikit tuh kayak sound tuh kayak nggak ada ya orang Iya, sound gitu. Ya? mau jadi sound designer gitu nggak ada ya? Iya. Editor nggak ada yang angkat tangan. Ada editor, ya? ada masih ada editor. Oh iya. Sutradara tuh. Sutradara rame. Jurut. Wah, angkat tangan semua aja. Gila. Kayak emang sebenarnya pengen jadi sutradara gitu pasti. Sampai-sampai waktu kita didapatkan tugas buat bikin film pertama kita di kuliah, sampai ada votingnya gitu loh. Siapa yang bisa jadi sutradara di kelas ini? Iya, benar. Iya. Agak dipilih gitu kan, ditunjuk-tunjuk gitu kan. Iya. Saking banyaknya. Iya. Emang waktu itu tuh problemnya ya kita masih muda juga waktu itu ya, kayak kita tuh punya ego, kayak idealisme dan ego yang kayak enggak, gue tuh ini pengen bikin vision ini gitu. Padahal realitanya pada masa itu ilmu lu tuh bekal ilmunya belum sebanyak itu buat ngerealisasiin ide segrande itu gitu loh. Iya. Mereka kebanyakan pengen doang, tapi nggak tahu cara bikinnya dan nggak tahu cara mengkomunikasikan ke kelompoknya. Iya, lu kayak mereka pengen di sininya, tapi untuk kesininya tuh gimana? Iya, di perjalanan tuh nggak dipikirin. Iya. Ya pada masa itu maksudnya bisa dibilang wajar lah Wajar karena sih aja sih. baru kenal banget gitu loh. Dan kayak ngelihat dari orang-orang misalnya kayak kita nonton di YouTube gitu kayak katanya gampang. Jadi Iya. Jadi karena gue juga begitu kan, gue juga jatuh kepada penyakit, gue suka meremehkan jadinya. Kan kayaknya gampang bikin adegan seperti ini. Susah Ternyata guys. Susah. Ternyata syuting hujan-hujan tuh sangat susah guys. Iya. di YouTube tuh gampang banget kelihatannya cara bikin scene hujan tuh. Kalau bikin sequence action gitu ya, tonjok-tonjokan tuh kayaknya, wih, serak terus kamera tinggal Kamera tinggal gerak-gerak kayaknya. Kita ngikutin aja, kayak mereka latihan aja. Susah guys ternyata. Ternyata banyak banget faktor yang masuk ke dalam buat sebuah adegan itu loh. Iya benar. Banyak macam-macam banget semuanya. Dan hal-hal kecil yang menurut kita itu gampang ternyata jadi sulit. Bener. Lu pernah meremehkan apa waktu itu dulu, inget gak lu kayak ada cerita nggak waktu lu mau bikin apa ya adegan atau apa kayak ya udah terus begitu bikin kayak susah nih gitu. Itu sih waktu kuliah kan ada syuting. Terus adegannya hujan. Oke, yang berarti yang adegan hujan ya? Iya, adegan hujan itu contoh paling gampang lah. Gua kira tuh gampang. Ya udah tinggal kita bikin hujan-hujanan. Tadi gua pikir bisa pakai selang dari keran aja gitu kan. Tinggal disemprot gini. Atau kayak gue bikin pipa gitu buat jadi kayak hujan air turun. Pipanya kan. Iya, terus gue bikin air turun gitu. Terus kayak mau bikin kayak tau gak sih kayak adegannya tuh gini kayak cewek dikejar sama cowok di hujan-hujanan gitu loh setelah prom gitu, romance gitu. Oh iya. Ternyata banyak banget kayak sesimpel gini. Kameranya gimana mau masuk ke dalam hujan itu? Si kebal apa? Ketahan air tuh kamera. Ketahan air. Terus orang-orangnya gimana? Setelah kena hujan, aktornya gimana kalau misalnya mau retake? Harus keringin dulu dong. Ya, si dilap kering tuh rambut man, seret kering tuh masa. Gimana kalau make-upnya gimana? Make-upnya gimana? Tempat buat bikin hujannya gimana? Wardrobe-nya segala macem ya. Hujannya itu sendiri gimana cara bikinnya? Nah itu tuh gue meremehkan karena gue di YouTube gampang. Iya, lu mungkin waktu itu ternyata simple gitu kayaknya ya? Simple banget. Adegannya cuman jalan habis itu ditangkap terus mereka ngobrol, akhirnya pelukan. Simple banget kan, romance banget kan. Simple romance. Tapi jadi susah. Jadi susah. Lu masih menemukan kesulitan itu nggak setelah keluar dari kuliah gitu? Kan waktu kuliah kan ya udahlah emang tempatnya belajar gitu. Kita buat tempatnya buat nyari pengalaman lah, buat kenal. Kayak tadi lah kenal kayak masalah-masalah. Oh ternyata susah ya. Oh gimana ya? Jadi kita keep learning gitu. Tapi kan begitu udah keluar kan kayak oke, itu udah dunia yang baru tuh, itu dunia yang lu udah harus bisa gitu, udah bukan tempat belajar lagi. Ya mungkin bisa lah buat lu magang, buat lu berkembang lagi. Cuman gimana lu environment-nya waktu keluar dari kuliah gitu? Sebagai alumni lulusan kuliah film gitu. Environment-nya? Kayak apakah seperti yang lu rasain waktu kuliah apa ternyata beda gitu? Tiap syutingan beda apa gimana gitu?
tiap syutingan beda sih. Syutingan beda ya? Gue kayak masuk tuh kayak beda dapur terus. Anjay, jadi kayak oh iya. Oke. Jadi gue harus bisa beradaptasi di tiap tempat gue syuting bersama dengan kru-kru yang berbeda karena ternyata di luar dari kampus tuh gak semua yang diajarin tuh diterapkan dan juga ada juga yang diterapkan tapi beda. Penerapannya beda. Iya. Oke. Jadi emang di kampus tuh pasti ngajarin kayak dasarnya lah ya, seenggaknya ya. Iya. Ini basisnya nih tak. Cuman ntar mungkin di syutingannya si A, ntar ada yang tak gitu. Temponya beda atau ritmenya atau jalannya beda gitu ya. Oh, dan itu jadi tantangan buat lu gitu ya, buat nyesuaiin lagi ya. Lu kaget gak waktu awal tuh? Kaget banget gue kan pertama kan gue expect-nya kayak semua itu sudah tertata rapi. Kita persiapan, tertata rapi semuanya baru kita syuting. Begitu kan? Ya. Kita sudah persiapkan kayak ada checklistnya gitu guys. Suruh kayak bikin shotnya mau apa aja, adegannya di mana, aktornya siapa aja dan segala macam kan. Banyak paperworksnya lah gitu. Ya, pre-production lah. Tiba-tiba gue pertama kali keluar, gue ketemu sama tipe bikin film, tapi shortlistnya nggak ada. Jadi nggak bikin daftar kayak shotnya mau apa-apa aja. Iya, jadi nggak ada urutan shotnya. Jadi mereka datang ke sebuah tempat syutingnya, abis itu baru bikin shotnya di tempat. Gue juga pernah tuh. Kaget tuh gue. Lu pernah juga ya? Pernah. Gue pernah tuh anjir kayak dan mereka tuh kayak kalau gue sih waktu itu ya mereka tinggal langsung ke director fotografinya kayak orang yang incar sama kameranya sama sutradaranya tuh kayak lihat ke scene-nya gitu terus kayak ntar gini pak gini. Terus oke take anjir langsung take terus jadi. Iya. Itu jam terbang itu gila loh anjing maksudnya tanpa kan berarti nge-synchronize-nya tuh langsung nyambung komunikasinya Ditambah lagi biasanya adegannya juga berubah coy dari skripnya. Iya, adegan dan dialognya berubah dan gue waktu itu kan masih magang. Oke. Gue kewalahan banget waktu awal-awal hari-hari pertama syutingnya karena atasan gue itu bisa ngikutin gitu loh flow syutingannya. Sementara lu yang baru gitu nyobain kaget gitu. Kaget kayak misalnya dia adegannya harusnya di scene-nya tuh ngobrol gitu. Tapi maunya jadi tiba-tiba ngobrol jalan terus harus siapin ekstras di belakang. Tadinya persiapannya nggak gitu kan? Tadinya persiapannya kayak gitu. Terus mereka bisa langsung kayak nyuruh gitu loh kayak oke, ekstrasnya begini gini. Lalu kayak tar dulu, tadi kan nggak kayak gini. Terus tadi dialog terus langsung gini ke atas gue langsung kayak jadi tadi dialognya apa? Gue kayak belum kelar nulis gue tadi dialog yang masih aktor itu improvin. Iya. Bentar mas, bentar pak. Gitu. Gimana sih lu gue? Iya. Digituin gue. Padahal maksudnya secara langsung kan lu nggak salah karena lu kayak tadi nggak gini kok persiapannya. Berarti lu harusnya lebih ini dong adaptasi lebih cepat lebih sat gitu ya. Iya. Anjir. Emang berarti balik lagi ke statement gue tadi ya. Industri perfilman keras nggak bener nggak keras nggak? Orang-orang yang membuat itu keras karena dorongan sih. Dorongan pressure dari eksternal menurut gua. Oke, karena banyak ya entah sponsor, entah klien, entah macam-macam. Balik lagi ke bisnis sih. Waktu, ya. Kebanyakan kan, karena kan misalnya syuting cuma dapat 1 hari gitu. Ya kalau misalnya kita kelamaan syuting terus jadi 2 hari kan duit lagi guys. Yeah. Biasanya begitu. Atau kayak kita cuma dapat izin di tempat ini cuman berapa jam doang gitu, 2-3 jam gitu kan. Iya, jadi kan harus dipepet waktunya gitu. Tapi mereka maunya bagus. Kayak contohnya gue pernah syuting kayak di daerah Sarinah gitu kan. Itu kan tempatnya rame. Dan gue cuma ada beberapa jam doang buat bikin buat syutingnya. Mau dikosongin jalan ya, diberhentiin gitu. Gimana ngosonginnya cuy? Maksudnya ditutup jadi harus koordinasi gimana cara buka tutupnya sama tim yang ngejagain. Berarti sama polisi lalu lintas sekitar. Iya. Dan cuma ada berapa waktu doang harus dapat tuh semua yang dia mau buat penceritaannya. Gitu, gila. Tapi berhasil lah karakter eksekusi dengan Berhasil. Karena emang balik lagi juga sih orang-orang tuh pada pikir kayak bikin film tuh susah, cuman sebenarnya tuh bisa gampang kalau misalnya kita komunikasi baik. Ya, oke, gue setuju. Iya. Gue lumayan setuju. Kayak maksudnya apa karena basisnya tuh lu kerja sama
ratusan, bahkan bisa ratusan sama ratusan orang lain gitu kan. Dan mindset di sekolah tuh ada yang harus dilupain. Kalau ini tuh bukan kerja kelompok. Dimana kita tuh harus pusing bareng-bareng menurut gua. Kayak lu dikasih tugas buat jagain jalan. Ya udah lu jagain jalan aja, nggak usah lu ikut-ikutan gua tiba-tiba talentnya telat. Nggak usah ikut-ikutan pusing sama gua. Jadi lu punya pusing lu sendiri, kita punya pusing kita sendiri gitu ya. Iya. Kayak tiap divisi punya pusing sendiri ya. Dan kayak gitu sih menurut gue, jadinya kalau misalnya lu punya pusingnya sendiri, jadi lu bisa fokus sama itu lu. Sama yang lu kerjain sama lu kerjain gitu. Iya. Dengan begitu komunikasinya jadi lebih enak. Kalau misalnya gue mau ngomongin jalanan, gue ke lu. Gue mau ngomongin kamera, gue ke sini gitu loh. Iya. Tahu siapa yang in charge, siapa yang chiefnya masing-masing departemen gitu. Ya. Banyak banget menurut gue kayak orang-orang yang baru mulai itu memikirkan kalau misalnya karena ini film bareng-bareng, kita harus pusing bareng-bareng. Jadi lu harus tahu ini ada masalah apa, ini masalah apa mesti. Lu misalnya divisi kamera gitu, lu harus tahu gitu kenapa talent tuh alergi udang gitu. Gak penting. Gak penting kan? Gak penting. Paling buat cerita doang kayak, masa sih ini alergi udang ya? Oh iya. Udah gitu doang kan, bukan kayak, gimana nih solusi dong. Ah gimana sih ngurus parkir anjing. Bangsat lagi ngurus lalu lintas. Ya gak tahu cari makan yang lain, nasi padang di sana gitu. Ada ya kan kayak gitu ya? Ada kayak gitu. Iya bener. Karena jadi berantakan juga sebenarnya kalau misalnya mungkin divisi lain ngecoba nimbrungin gitu loh. Iya, karena dia kan nggak ikut persiapannya dari berapa hari sebelumnya, tiba-tiba dia ikut nimbrung, nggak tahu nih flow awalnya gimana tadi kerjaannya, terus jadi kayak malah berantakan takutnya. Jadi kayak yaudah siapa yang in charge, kerjain tugas lu aja gitu. Pasti sama-sama ngerti kok orang-orang itu gitu loh, ngerti gak sih? Iya, karena mereka sudah paham di lapangannya sendiri, nggak usah lu masukin yang lain. Yeah. Kayak lu masa main basket di lapangan bola sih? Iya sih, benar. Biarin aja. Aku lagi nyari analogi cocok gak sih? Tapi oke sih, tapi gue ngerti, gue paham. Iya. Emang seninya film tuh selain lu menulis, selain buat konsep, tapi seninya tuh kayak gitu tau. Seninya tuh adalah lu work dengan harmoni bersama sekian banyak orang gitu loh. Iya. Itu tuh juga seni loh, itu juga yang kayak mesti lu latih, lu pelajarin dan gak gampang sebenarnya. Dan itu menurut gue yang paling susah sih. Itu yang lebih susahnya dibanding lu nulisnya ya, dibanding gue nulis, gue eksekusi. Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki personality yang berbeda-beda, backgroundnya beda, dan cara menanggapi semua situasi dengan netral, itu yang paling susah. Karena sosial, udah ngomongin sosial menurut gue. Iya kayak gitu tuh. Apalagi kalau misalnya ini ya lu syutingnya berbulan-bulan gitu ya, 3 bulan gitu, terus di luar kota, terus lu mesti kayak udah sehari-hari lu ketemu mereka doang. Iya. Jadi mesti tanda kutip ngebond gitu kan, mesti nyatu gitu filmnya. Bayangin lu 1 minggu pertama lu cinlok gitu. Ada ya? Ada aja. Kayak lu bayangin kan lu kan di satu daerah selama berbulan-bulan gitu. Ya, pasti ada rasa mungkin bisa aja ada muncul. Ini Stockholm Syndrome bilangnya. Tahu kan lu Stockholm Syndrome ya? Iya, tahu. Teman-teman tahu Stockholm Syndrome. Jadi kayak lu kekurung lama gitu terus kayak udahlah demen gue. Kayak gue emang demen deh sama dia. Iya, oke. Baik lagi. Gitu sih, karena sosial. Yang bikin susah tuh sosial. Jadi kalau misalnya lu salah berkomunikasi, jadinya orangnya jadi bad vibe gitu sama lu. Jadi lu jadi dikerasin, lu jadi merasa tertekan. Itu yang bikin keras. Atau nangkepnya salah, gimana informasinya kayak gitu-gitu kan. Iya, atau lu kayak itu salah informasi gitu kan. Lu sotoy gitu. Balik lagi ke dari diri lu sih. Dari sosial banget sih. Hati, perasaan. Ya benar-benar. Karena sebenarnya ini balik lagi ya. Kalau ngomong industri film keras, bro, industri mana yang gak keras anjir? Betul. Industri apa yang santai udah nggak apa-apa kok, mana ada. Semuanya perlu kompetensi yang bagus gitu dalam setiap industri gitu. Iya. Lu mau ngomongin industri entertainment, TV misalnya, itu juga keras. Karena maksudnya kayak kejar tayang segala macam. Lu mau industri kuliner gitu, lu tahu chef lu sering lihat kayak Gordon Ramsay di dapur kayak gimana lu, you're fucking apa gitu kan. Semuanya tuh keras, mau industri revolusi industri 4.0. Ngambil jokes gue. Ngambil jokes lu, gue steal. Maksudnya industri tuh nggak ada yang nggak ada yang memanjakan lu, semuanya pasti bakal keras bisa dibilang sih. Kayak gue pernah bilang ini sih, kayak banyak orang yang cuma ngelihat enaknya doang.
tapi lu nggak lihat bagaimana buat menuju ke enaknya itu loh. Iya, lu lihat hasilnya doang gitu. Iya, lu lihat mereka udah berenang di kolam renang di rumahnya sendiri, tapi lu nggak tahu mereka berdarah-darahnya sebelum situ gimana gitu. Iya, bener-bener. Itu yang bikin, itu sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya lu udah di industri ini terus keras anjir gua udah nggak mau yang lain, terus ketemu yang lain, terus lu capek juga, pusing juga, semuanya keras, berarti balik lu mau ngapain gitu aja, semuanya keras bro, semua industri bro. Jadi ya emang lu memilih sampai sini tuh karena emang lu suka kan. Semuanya tuh keras, cuman lu milih lu mau capek di mana gitu aja sebenarnya kan. Pilihan lu, oke gue seneng kesenian kayak gini, udah gue mau capek di sini nyari nyari nafkah di sini gitu. Mau secapek apapun ya pasti capek. Cuman lu suka gitu, ngerasain capeknya, bergaul sama orang-orangnya. Karena yang buat gue cinta sama ya persutingan lah, industri ini lah, selain gue bisa mengekspresikan gitu ya. Gue juga suka nulis apa segala macem. Ya gue suka environment orang-orangnya. Saat di lokasi tuh kayak lu nongkrong sambil kerja men. Kalau gue rasanya selalu gitu. Iya kan, kayak gimana ya, terus ngobrol terus ya udah pas take serius kan. Oke, TK kelar terus ya udah ngobrol lagi. Terus ke PU kan, ke macam kafetaria guys. PU tuh kayak kafenya gitu, kayak kantinnya gitu ya. Ngobrol sama situ, ngopi-ngopi, terus ngerokok lagi, terus kayak ini selalu menyenangkan buat gue. Dapat cerita-cerita baru lah, ketemu kru-kru yang lain. Itu sih yang fulfilling rasanya. Iya, jadi ya ini closing aja lah, mungkin udah habis sih sebenarnya. Ini terakhir lah buat lu lah. Apa yang lu dapetin selama lu menjalankan ini gitu ya, menjalankan industri ini, belajar di sini, apa yang lu kayak lu dapetin buat diri lu gitu? Duit. Lebih spesifik dong. Gue bridging udah keren banget loh, kayak apa yang lu dapetin lu? Ini gue udah kode gini nih. Di sini nih. Oh baju maksudnya. Oke, masih serius ya. Selalu gue mau nyari potongan-potongan highlight TikTok loh, tapi kenapa pasangan bicara gue selalu matahin anjing. Tai lah. Lanjut. Yang gue dapetin adalah perspektif. Oke. Dan itu yang membuat kita berkembang sebagai seorang manusia menurut gue. Gue dapat belajar adalah gak semua orang memiliki masa lalu yang sama, gak semua orang memiliki trauma yang sama, gak semua orang lari dengan pacing yang sama dengan lu. Oke, nice. Oke. Gitu sih. Jadi gue bisa mendapatkan perspektif dan gue bisa lebih mengerti. Dan itu gue kepake buat keluar jadinya. Bahkan nggak dikerjain pun kepake gitu ya. Iya, jadi karena gue orangnya kayak gini, berarti gue harus seperti ini, gitu loh, biar sama-sama enak kasarnya, biar tidak tidak bad vibes gitu loh, nggak enak kan. Iya, karena ya mau gimana pun lu pasti bakal interaksi sama orang lain kan. Iya. Mau kerjaan apapun, mau kehidupan apapun pasti lu bersosialisasi dengan orang, dan itu yang lu dapat lah selama ini gitu, yang bisa dibilang kepake di kehidupan sehari-hari pun kepake gitu ya. Dan itu juga bisa ngebantu buat kalau misalnya kayak mau nulis atau kayak mau ngebantu buat bener. kerja kan, karena gue udah tahu nih beberapa orang tipe-tipe gimana. Misalnya ada aktor yang nggak tahu gimana cara actingnya gitu kan. Lu udah punya referensi kan nih. Punya referensi nih banyak nih, lu mau yang kayak gimana nih? Kayak di scroll gitu. Wes keren. Jadi kayak kasar lu bisa kayak tanda kutip lumayan ngebaca ya, orang kayak mungkin nih orang kayak gini-gini nih, gue nge-treatnya gini, gue ngadepinnya gini, biar sama-sama enak. Dan itu adalah sesuatu yang gue masih pelajarin sampai sekarang. Bener. Itu sih. Nice. Oke, itu keren banget. Itu guys, perspektif. Itu salah gue kamera ini. Perspektif guys. Ya. Oke lah kalau kayak gitu sepertinya sudah dulu buat episode kali ini ya. Iya. Terima kasih Paul. Terima kasih ya buat obrolannya. Sama-sama. Dapat belajar. Gue seneng gue dapat pelajar. Iya. Oke lah. Dan satu lagi sih. Ada lagi. Jangan takut buat masuk ke industri ini. Iya, sure, jangan takut apa gitu. Jangan takut gara-gara terintimidasi. Jangan terintimidasi. Kalau misalnya lu mau belajar, semua industri kalau lu mau belajar pasti emang pasti struggle, tapi kalau lu emang suka pasti rewarding kok buat lu. Yes, gitu. Itu sih. Jadi keep working hard gitu ya, dan perspektif dari Paul tadi keren. Oke guys, cukup ya untuk episode kali ini. See you on the next episode. Thank you Paul. Thank you teman-teman. Bye bye. Say bye bye.